Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Do Money Channel. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngebahas gimana caranya untuk ekspor barang ke luar negeri dalam partai besar atau jumlah yang banyak. Nah, kalau kalian ingin tahu gimana prosesnya, prosedurnya, ataupun syarat-syaratnya, pastikan kalian untuk tonton video ini sampai akhir dan juga jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Oke? Oke, kita langsung aja mulai gimana caranya untuk ekspor barang dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini aku bakal ngejelasin apa saja syarat untuk bisa menjadi eksportir atau orang yang mengekspor barang ke luar negeri. Itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, itu dia berupa badan hukum dalam bentuk CV, firma, PT, persero, perum, perjan, ataupun juga koperasi. Kemudian harus memiliki NPWP. Lalu dia juga harus memiliki salah satu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dari Dinas Perdagangan. Kemudian Surat Izin Industri dari Dinas Perindustrian. Lalu Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri atau PMDN ataupun juga penanaman modal asing. Nah, itu jadi syarat-syarat menjadi seorang eksportir. Lalu, di sini aku ada sebuah tips untuk mempermudah proses ekspor. Jadi, kalian itu harus memastikan bahwa informasi yang diberikan itu sesuai ataupun juga konsisten. Informasi itu berupa alamat ataupun nama dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau informasi yang diberikan itu berbeda-beda, maka prosesnya itu akan semakin lama dan terhambat di bagian ataupun proses verifikasi. Jadi pastikan nama, alamat, ataupun informasi yang kalian berikan itu konsisten. Jadi tidak berubah-ubah. Nah, untuk eksportir ini sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada eksportir produsen dan juga eksportir bukan produsen. Untuk eksportir produsen ini, dia harus memiliki izin usaha sendiri, kemudian memiliki NPWP, dan juga memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau instansi dan pejabat yang ditunjuk secara berkala setiap 3 bulan. Sebagai eksportir produsen, itu dia harus mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Perindak di pemerintah daerah, kabupaten atau kota, ataupun juga provinsi dan instansi terkait. Sedangkan untuk eksportir bukan produsen, dia itu harus memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP dan juga memiliki NPWP. Nah, sebagai catatan, setelah kalian aktif dalam ekspor, maka kalian harus memberikan laporan realisasi ekspor kepada Dinas Perindak atau instansi atau pejabat yang ditunjuk setiap 3 bulan dengan melampirkan surat pernyataan seperti tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, dan juga tidak terlibat masalah kepabeanan. Nah, untuk barang-barang yang diekspor itu memiliki ketentuan tersendiri. Jadi, ada barang-barang tertentu yang dilarang untuk diekspor. Nah, kalian bisa lihat daftarnya atau listnya, list barang yang dilarang untuk diekspor itu di website yang sudah aku taruh di deskripsi. Jadi, kalian bisa lihat list ataupun daftar barang yang dilarang untuk diekspor. Kemudian, ada syarat tambahan untuk kalian yang ingin ekspor bahan makanan, seperti dia harus dalam kemasan produsen asli, kemudian kemasannya itu tersegel, mencantumkan bahan-bahan atau ingredients, memiliki izin BPOM, makanan itu harus memiliki umur simpan lebih dari 6 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Kemudian memiliki label halal jika itu diekspor ke negara yang mayoritasnya adalah muslim. Setelah kita tahu syarat untuk menjadi eksportir, kemudian barang-barang apa saja yang bisa dan dilarang untuk diekspor, ini adalah bagian yang paling penting dalam dunia ekspor. Bagaimana caranya bisa mendapatkan klien ataupun pembeli dari luar negeri yang ingin membeli
produk kita. Jadi di sini aku kasih caranya atau tipsnya bagaimana untuk mendapatkan pembeli. Pertama, kita itu harus menentukan negara tujuan ekspor kita. Itu terkait dengan bea cukai masing-masing negara. Kemudian terkait juga dengan barang-barang yang dilarang dan pesaing yang ada di negara tersebut. Lalu, siapkan marketing kit ataupun alat untuk marketing kita. Misalnya, foto atau video dari produk kita itu harus menarik. Kemudian kita juga harus mencantumkan kelebihan produk kita itu apa. Lalu harga itu harus dalam US dollar ataupun euro. Dan juga jelaskan bahan-bahan atau ingredients yang ada di produk kita. Lalu yang paling penting dan yang paling utama ketika kalian ingin mengekspor suatu barang, itu kalian harus wajib memiliki website dalam bahasa Inggris. Sekarang gini, kalau kalian ingin memasarkan produk kalian ke luar negeri, tapi kalian tidak punya platformnya ataupun websitenya, lalu gimana klien ataupun pembeli bisa menemukan produk kita kalau tidak ada websitenya dan juga tidak berbahasa Inggris gitu ya. Jadi kalian harus pertama itu membuat website dalam bahasa Inggris. Nah, di website itu kalian jangan lupa cantumkan nomor telepon kalian ataupun nomor yang bisa dihubungi dan juga email kalian. Dan untuk informasi terkait produk yang kalian cantumkan di website itu, perhatikan harus dalam bahasa Inggris. Karena sebagian besar atau mayoritas negara itu menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Jadi pastikan kalau isi dari website kalian, deskripsi produk yang akan kalian ekspor itu dalam bahasa Inggris. Selain itu, kalian juga bisa mengikuti pameran. Nah, pameran ini sebenarnya dilaksanakan sebelum pandemi ya. Kalau sekarang untuk selama pandemi ini, pameran-pameran untuk ekspor ini dihentikan sementara. Oke, tadi itu dia adalah tips bagaimana cara untuk kita mendapatkan pembeli. Lalu kita masuk ke bagian penting lainnya, yaitu tahapan ekspor. Bagaimana tahapan-tahapan langkah ataupun step untuk bisa ekspor barang.